Makanya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, baru keinginan. Atau bahkan keinginannya nggak dijawab, karena udah nggak pengen lagi. Jadi kalau minta A dijawabnya B, ngucap syukur karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Itu loh, itu Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu sama dia di airport. Udah menikah, punya anak. Kak, apa kabar? Katanya. Aduh kak, kalau ketemu kakak jadi ingat masa lalu, jadi suka malu sendiri kak, gitu. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan setiap hari Engkau katakan kepada kami, kasih setia, rahmat, dan kesetiaan-Mu itu baru bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih bahwa kembali kami bisa duduk tenang di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan nasihat daripada Roh Kudus. Tuhan, teduhkan hati kami, nasihati kami, bahkan tegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom. Ada sebuah prinsip di firman Tuhan tentang dua buah aspek kehidupan yang seringkali kita terbalik-balik. Kita mau belajar itu pada pagi hari ini. Prinsip itu adalah kita patut mengerti yang namanya kebutuhan dan juga yang namanya keinginan. Kebutuhan manusia di dalam aspek kehidupan manusia, kebutuhan itu bahasa aslinya adalah kreia. Ketika kita bicara soal kreia atau kebutuhan manusia yang Alkitab beberkan, itu berbicara tentang keselamatan, tentang melepaskan keterikatan dosa, mengerti saya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, tidak hidup di bawah kepahitan, dan seterusnya. Itu kebutuhan yang paling penting dalam hidup manusia yang selalu Tuhan mau itu beres dulu. Kemudian ada satu sisi lagi dari kehidupan kita yang merupakan sebuah keinginan diri kita. Bahasa aslinya adalah epitomia atau keinginan daging. Keinginan daging, tidak semua keinginan daging itu salah. Tetapi keinginan ketika tidak terregulasi oleh kebenaran firman, maka keinginan itu menjadi keinginan yang salah, yang melenceng, dan bahkan bisa merugikan diri sendiri. Ya. Keinginan jika tidak terregulasi oleh kebenaran firman, semuanya pasti melenceng. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mau supaya kita ini membereskan kreia kita dulu, kebutuhan kita dulu. Ketika kebutuhannya beres, keinginannya akan terregulasi. Ya, kita akan lihat beberapa contoh. Keinginan akan menjadi sebuah keinginan yang akhirnya membuat diri kita tidak keluar jalur, itu maksudnya. Ya. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 itu nggak bisa dibolak-balik. Ya, coba lihat Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat populer. Waktu saya bertobat, ayat ini menjadi ayat yang saya tercengang lah lihat ayat ini. Saya terbuka mata saya ketika saya bertobat tahun 98 lihat ayat ini. Dan saya terkesima dengan kalimat ini, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari situ hidup saya berubah. Saya mulai menggali kebenaran kerajaan sorga, dan sampai hari ini nggak ada habisnya karena luar biasa prinsip kerajaan sorga. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah kebutuhan utama manusia, kreianya manusia. Setelah itu beres, bagian kedua yang dikatakan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu bicara soal epitomia. Itu bicara soal keinginan manusia, dan itu sebenarnya di dalam ayat ini bukan urusan kita. Tugas kita hanya satu, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya, ya. Kebaikan dan kebenaran itu berbeda. Di dalam kebenaran pasti ada kebaikan, di dalam kebaikan belum tentu benar. Saya nanti malam pulang ke Jakarta. Jalan yang benar ke Jakarta ke arah timur atau barat? Kok nggak tahu itu? Timur atau barat? Barat ya. Kalau saya bilang begini, nggak mau ke arah barat, jalannya nggak baik,
Kalau naik pesawat banyak turbulensi, kalau naik mobil jalannya nggak baik. Saya mau ke timur aja. Sampai tujuan nggak? Nggak akan pernah sampai tujuan. Sampainya ke Bali nanti. Tetapi kalau prinsipnya begini, walaupun jalannya tidak baik, saya akan tetap ke arah situ karena itu benar. Sampai tujuan nggak? Sampai tujuan. Jadi prinsipnya di dalam kebenaran akan membawa kebaikan, di dalam kebaikan belum tentu benar. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya. Baru segala sesuatu akan teregulasi. Bagian kedua, maka semuanya ditambahkan kepadamu, itu urusan kerajaan sorga. Urusan kerajaan sorga, bukan urusan kita. Jangan dikejar-kejar bagian itunya. Ya, ditambahkan berarti jangan komplain kalau nggak ditambahkan. Ya, namanya juga ditambahkan added, berarti udah dicukupkan sama Tuhan. Jangan dikejar-kejar itunya. Ya, fokus kepada cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Nah, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan tentang dua perbedaan ini. Ya, kita lihat dulu di Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saat itu sudah terbiasa kalau Yesus sedang ada di sebuah tempat, orang berbondong-bondong datang karena mengejar kesembuhan, mengejar mujizat. Dan itu adalah hal-hal yang lumrah pada saat itu, dan mereka biasanya datang membawa teman, kerabat. Dan saat ini peristiwa ini adalah satu orang di atas sebuah tilam, diangkat, digotong sama 4 temannya. Alkitab tidak mendokumentasikan siapa yang mengajak siapa. Ya, apakah si lumpuh ngajak temannya atau temannya bilang sama si lumpuh, yuk kita pergi ke KKR kesembuhan gitu. Sampai di depan pintu, tempatnya sudah sangat sesak, penuh, dan gak bisa masuk. Kalau satu mungkin bisa nyelip, ini karena bawa orang lumpuh. Ya. Mereka mempunyai satu keinginan, catat ini baik-baik, keinginan mereka mau berjumpa sama Yesus. Keinginannya adalah supaya si lumpuh ini disembuhkan, dapat mujizat, berjalan. Dan sudah tersiar kabar kemana-mana. Biasanya kalau Yesus ketemu sama orang sakit dan terjadi mujizat, dia biasanya mengatakan apa? Yang kepada yang buta, kepada yang kusta, kepada yang lumpuh, angkat tilammu, berjalanlah, terceliklah matamu misalnya, tahirlah engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah tersiar kemana-mana, perkataan-perkataan seperti itu, sudah viral lah pada saat itu. Waktu mereka sampai ke sana, tempatnya penuh sesak, mereka nggak bisa masuk. Kalau saya ada di antara grup ini, 4 orang ini yang bawa teman lagi lumpuh, kalau saya ya, saya akan pasti bilang sama teman-teman saya, yuk pulang aja. Lain kali kalau lihat Instagramnya Yesus, perhatiin dong waktu ibadahnya. Jangan datang pas-pasan gitu loh. Akhirnya telat kan, nggak bisa masuk. Lain kali datang sejam sebelumnya misalnya. Ya udah kita lihat aja nanti ibadah berikutnya di mana, kita datang lagi. Itu kalau saya. Pasti saya akan ajak teman-teman, udah pulang aja. Ini enggak, mereka tidak mau pulang, dan ayat berikutnya mencatat bahwa mereka justru naik ke atas atap. Mereka mencari lubang supaya mereka bisa menurunkan si lumpuh di hadapan Yesus. Ini berarti punya akal yang luar biasa. Alkitab tidak mencatat apakah rumah itu sudah ada bolongan di atasnya atau mereka harus bobok dulu di atasnya. Ayat berikutnya mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawanya, ayat 4 ya. Kepadanya karena orang banyak itu, nggak bisa dibawa lewat jalan yang di dalam. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kata terbuka itu masih argumentatif lah. Apakah memang sudah ada lobangnya atau belum? Kalau belum ada lobangnya, mereka berarti harus bobok secara cepat-cepat tempat itu. Apapun itu, mau dibolongin atau sudah ada bolongannya, tetap aja harus mengangkat si lumpuh ke atas. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Alkitab tidak mencatat apakah si lumpuh 100 kilo beratnya. Saat itu nggak ada katrol, saat itu semuanya pakai tali. Jadi kalau saya, yang saya katakan tadi, kalau saya akan bilang sama teman-teman saya, udah pulang aja, ngapain susah-susah kayak begini. Mereka mempunyai keinginan yang luar biasa.
mau ketemu Yesus, mau dapat mujizat, mau sembuh. Akhirnya singkat cerita dinaikin orang lumpuh ini ke atas. Dan akhirnya itu aja udah sebuah proses yang sangat ribet. Nuruninnya juga pasti ribetnya luar biasa. Mereka pasti harus koordinasi 1, 2, 3, miring. Jangan sampai udah lumpuh jatuh keluar dari tilamnya makin lumpuh lagi. Jadi pelan-pelan banget. Dengan semua fakta ini, dengan semua keribetan ini, makanya kalau saya bilang, kalau saya pulang. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai keinginan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya si lumpuh berhasil diturunkan di depan Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan kita lagi ibadah seperti begini, tiba-tiba ada tilam turun di depan sini. Apa nggak buat heboh semuanya? Setelah mereka berhasil, mereka pasti lega, mereka pasti senang, akhirnya ada di depan Yesus. Perhatikan ayat yang kelima, apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, besarlah imanmu dan berjalanlah." Dia ngomong begitu? Enggak. Dia bilang begini, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu udah diampuni." Itu apa enggak si lumpuh ngomong sama temannya di atas, "Kamu udah kasih tahu enggak? Aku enggak butuh dosa diampuni, butuh disembuhkan. Kamu udah WhatsAppin diakennya enggak kasih tahu. Ini doanya salah." Cek dan recheck lagi. Rupanya orang lumpuh ini belum bertobat. Itu sebabnya Alkitab dengan jelas mengatakan di Markus 8 ayat 36. Dikatakan begini, Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dengan kata lain, prinsipnya Tuhan tuh begini, mendingan kamu lumpuh seumur hidup, dosamu tetapi diampuni, kamu terima Yesus sebagai juru selamat, kebutuhanmu beres, dan kamu ujungnya masuk surga. Daripada saya memberikan keinginanmu, tetapi kebutuhanmu yang paling penting, dosa diampuni, pertobatan dan selain sebagainya, terabaikan, tidak dilakukan, ujungin neraka. Itu maksudnya. Jadi Yesus ketika lihat sebuah keinginan, dia bukan menjawab keinginan, dia menjawab kebutuhan terlebih dahulu. Jadi kalau doa A minta B, doa A dikasih B maksud saya, jangan komplain sama Tuhan. Doa B dikasihnya A sama Tuhan, jangan komplain karena Tuhan menjawab kebutuhan supaya keinginan terregulasi. Saya nggak akan teruskan pembacaan di perikop ini, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Di ujung daripada kisah ini, si lumpuh disembuhkan Tuhan akhirnya. Dan semua orang yang dalam ruangan itu takjub. Sebelum keinginannya diberikan sama Tuhan, kebutuhannya diberesin dulu. Dan itu prinsip kehidupan. Tanpa kita sadari, roda kehidupan pun seperti itu. Saya punya keinginan mau jadi pandai. Kebutuhan saya harus belajar ke sekolah. Saya punya keinginan supaya pernikahan saya berhasil. Saya punya kebutuhan untuk belajar prinsip pernikahan. Sampai-sampai ke dalam sebuah pembelian sebuah barang, saya ingin membeli motor. Kebutuhan saya harus punya uang. Kalau enggak, kalau dibalik, saya berkeinginan punya motor dan kebutuhan saya diabaikan, itu namanya mencuri. Saya mengambil barangnya tanpa bayar misalnya. Itu sebabnya banyak orang mengabaikan yang namanya kebutuhan, yang namanya persiapan hidup. Nanti next time kita bahas tentang kairosnya Tuhan. Orang mengabaikan kebutuhan, mengejar event pernikahan. Konselingnya, persiapannya entar aja. Karena lebih suka sama eventnya. Akhirnya keinginannya tidak terregulasi, dia ingin buru-buru nikah, karena kebutuhannya nggak beres, nggak pernah mau belajar, bablas akhirnya. Itu maksudnya. Jadi Alkitab sudah sangat jelas memberitahu kepada kita, bahkan Yesus pun memberikan contoh-contoh itu kepada kita. Aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan baru atau tidak, bahkan menjawab keinginanmu. Lihat contoh berikut ini, Markus 8 ayat 22 sampai 25. Markus 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida.
Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yang tadi lumpuh, sekarang buta. Perhatikan urutan-urutan ini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu? Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon," katanya. Jadi waktu dicelikan, dia melihat orang-orang seperti pohon-pohon. Ini luar biasa. Ayat berikutnya, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Oke, yang pertama, waktu dicelikan matanya, dia melihat orang seperti pohon. Ingat ayat ini, kemarin hari Kamis kita membahas di sini tentang proses ditanam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Mazmur 1 ayat 3. Pohon itu melambangkan manusia rohani. Yang dicelikan sama Tuhan di sini adalah mata rohaninya dulu. Yang dicelikan sama Yesus adalah mata rohaninya dulu. Baru setelah itu diteruskan berikutnya, akhirnya dikatakan dengan jelas, melihat dengan jelas, mata jasmaninya baru terbuka. Di dalam proses-proses kesembuhan pun, dia menunjukkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, bahwa aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhanmu, baru keinginanmu. Supaya keinginanmu terregulasi sama aku. Supaya kamu ngerti, supaya ketika aku kasih apa yang kamu inginkan, kamu menjadi pengelola yang luar biasa, karaktermu sudah diubahkan, kamu sudah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang paling penting. Sampai-sampai ke dalam proses ini pun, Yesus itu menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya dia tanya, lihat apa? Lihat orang-orang seperti pohon-pohon, itu mata rohaninya. Karena pohon adalah lambang daripada kerohanian manusia saat itu. Semua yang diajarkan di Alkitab waktu saat itu juga mereka ngerti lah maksudnya. Ya. Beberapa belas tahun yang lalu lah ya. Ada seorang anak muda di rumah saya setelah selesai kelompok sel. Dia nggak mau pulang. Kelompok sel di rumah itu biasanya waktu saat itu ya. Kita selesai jam 9, semua pulang, dia nggak mau pulang. Dia nunggu sampai semua orang selesai pulang karena dia minta didoakan sama saya. Seorang anak muda umur 21 tahun. Waktu sudah semuanya pulang, dia datang kepada saya, dia bilang begini, "Kak, aku lagi bergumul, Kak. Aku lagi minta sama Tuhan 20 juta, Kak." Kaget saya. "Oke, Kak, ini pergumulan yang berat, Kak. Kak, bisa nggak tolong doain saya, Kak?" Langsung dia tunduk, Pak, tunduk mukanya gini. Saya nggak mau langsung doain. Saya tepok dia. 20 juta buat apa? Terus dia bilang gini, "Maaf, Kak, ini masalah pribadi. Tolong doain, Kak." Saya tepok lagi. "Maaf, kalau kamu minta saya doain, saya ngerti ini masalah pribadi. Tuhan kita bukan dewa yang kita minta-minta kayak begitu. Saya harus ngerti dulu. Kamu jangan eksploitasi Tuhan. Kenapa kamu butuh 20 juta? Kak, terakhir ya, Kak. Saya kasih tahu terakhir, karena ini masalah pribadi. Langsung doa loh." Saya nggak pernah bilang iya, tidak pernah mengiyakan. Gini Kak ya, singkat aja, singkat ya. Saya punya utang 20 juta. Ayo Kak, doa. Saya tepok lagi. Utang kemana? 20 juta. Maaf Kak, tadi kan saya udah bilang masalah pribadi. Ya saya ngerti masalah pribadi. Saya mau tahu kamu utang kemana. Kita nggak bisa main sembarangan doa-doa aja. Terakhir loh Kak, terakhir. Utang kredit card Kak, ayo Kak, doa. Saya tepok lagi. Kredit card 20 juta, buat beli apa? Umurmu masih 21 tahun, beli apaan? 20 juta, mulai nangis.
mulai nangis, tiba-tiba ada sedikit marahnya, udah mulai marah. Ini kan masalah pribadi. Nah loh, di rumah saya loh. Mulai dibentak saya sama dia. Udah dong, saya beli baju, tuh, udah ayo doa dong. Saya tepok lagi. Beli baju di mana? 20 juta. Beli baju sampai 20 juta. Tiba-tiba dia matanya mendelik ke saya. Waktu saya tanya beli di mana, dan kemudian dia mulai agak naik suaranya, dan dia mulai bilang, saya beli baju, mau di mana kek, mau apa kek, kan nggak ada urusannya, ini kan masalah pribadi. Terus dia bilang gini, susah amat sih disuruh doa. Hamba Tuhan dimarah-marahin di rumah sendiri. Saya bilang gini, saya cuman mau tahu kenapa kamu sampai beli baju sampai 20 juta. Tiba-tiba dia berdiri di depan saya. Dengan mata yang mendelik dia berdiri di depan saya. Tiba-tiba dia bilang begini, aku benci sama papa. Nah lo, tadi masalah kredit card, sekarang kenapa benci sama papa? Aku benci sama papaku. Gara-gara dia aku tumbuh besar di dalam keluarga yang akhirnya aku membenci dia dan membenci diriku sendiri. Aku dari kecil dibanding-bandingin sama adikku. Katanya dia lebih cantik daripada aku, sehingga aku tumbuh besar, aku tidak percaya diri, sampai aku mau beli-beli baru baju-baju mahal untuk menutupi ketidakpercayaan diriku. Aku benci sama dia. Tuh, puas gak? Doa susah amat sih katanya. Itu ya waktu dia berdiri ya, saya kan dalam posisi duduk, saya kan lihat dia begini, saya dalam hati gini, ditampar nih aku. Hamba Tuhan di rumahnya sendiri loh, udah malam loh. Terus akhirnya dia duduk, terus saya bilang gini, nah kalau gini kan saya ngerti duduk perkaranya. Kalau kayak gini ya udah, ayo kita sekarang doa. Dari tadi kayak katanya gitu. Lu galak banget sih. Nah sekarang kalau saya udah ngerti masalahnya, kenapa kamu sampai punya hutang 20 juta, kita akan berdoa, tapi saya nggak akan minta-minta sama Tuhan 20 juta. Kita akan doa pemulihan. Kamu harus berdoa supaya kamu ngampuni papamu. Habis saya ngomong gitu dia berdiri, bukan berdiri di depan saya, berdiri di atas kursi sekarang Bapak Ibu. Dia berdiri di atas kursi ya, dia nunjukin saya, hamba Tuhan sesat. Orang disuruh doa minta 20 juta, kenapa sekarang doa pengampunan buat papa? Buat apa? Gak ada hubungannya. Susah banget disuruh doa. Saya ditunjuk. Sekarang saya udah berpikir begini, sekarang nggak bisa ditampar, ditendang saya nih. Karena posisi saya di sini, kaki dia udah di sini. Dia ngamuk-ngamuk depan saya. Bayangin ya, itu dia mulai minta doa tuh jam 10. Ini sampai terakhir dia akhirnya setuju untuk berdoa, itu jam 2 pagi. Ini saya ceritanya singkat aja. Akhirnya singkat cerita lah dia setuju untuk berdoa. Terus saya bilang gini, kamu kalau berdoa ya jangan cuman saya berdoa kamu diam aja, kamu ikutin kata-kata saya. Jadi waktu dia berdoa melepaskan pengampunan buat bapaknya, saya suruh dia ikutin kata-kata saya, itu sampai gulung-gulung di bawah. Karena betul-betul sampai berbusak mulutnya. Karena begitu pahitnya sama bapaknya. Selesai berdoa sekitar jam 2.30 pagi, dia duduk, dia minta maaf. Maaf ya kak, aku lega sekarang. Terima kasih ya kak, udah doanya kak. Kak aku lapar kak, boleh nasi goreng gak kak? Kurang ajar kamu. Udah marah-marah di rumahku sekarang minta nasi goreng. Kita buasin nasi goreng. Jam 3 pagi kita antar pulang. Seminggu setelah kami berdoa, dia pergi ke papanya. Dia sujud di depan papa. Papanya udah tua, papanya nggak tahu bahwa anaknya kepahitan sama bapaknya. Dia minta ampun sama bapaknya. Bapak, maafkan saya pak, saya kepahitan sama papa. Terjadi pemulihan. Seminggu setelah dia minta maaf sama bapaknya, lepaskan pengampunan. Seminggu setelah itu dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi bisnis. Jadi menemukan pembeli dan penjual. Biasanya kalau orang menemukan pembeli dan penjual dapat komisi toh. Bapak Ibu tahu komisi dia berapa? 21 juta.
20 jutanya untuk bayar kredit card, 1 jutanya buat masuk kantong buat dia, karena udah pulih kredit cardnya dipotong sama dia. Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan kasih keinginannya 20 juta, kebutuhannya nggak beres, pengampunan nggak dilepaskan, dipakai lagi nggak kredit cardnya? Ayo, dipakai lagi, karena nggak pernah pulih. Makanya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, baru keinginan, atau bahkan keinginannya nggak dijawab, karena udah nggak pengen lagi. Jadi kalau minta A dijawabnya B, ngucap syukur karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Itu loh, itu Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu sama dia di airport. Udah menikah, punya anak. Kak, apa kabar? Aduh kak, kalau ketemu kakak jadi ingat masa lalu, jadi suka malu sendiri kak gitu. Terus saya tanya, udah punya kredit card sekarang? Ya udahlah kak, udah kan udah bertanggung jawab. Aku bahkan sekarang bantuin teman-teman yang ngalamin seperti aku, katanya. Puji Tuhan. Saya akan kasih 2 ayat lagi sebagai contoh yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 1 dan ayat 2, ayat 1, 2 dan 3. Coba lihat Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus, pemimpin agama Farisi, agama Yahudi, orang Farisi, datang kepada Yesus malam-malam karena udah pasti dia nggak mau teman-temannya lihat. Datang malam-malam, dia mengakui perbuatan karya Yesus yang luar biasa. Nikodemus didokumentasikan di kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 juga adalah salah satu respon kepada Nikodemus. Dan itu terus dibahas sama Yohanes sampai akhirnya Nikodemus ini saya percaya dia bertobat terima Yesus. Karena dia adalah salah satu orang yang memberikan rempah-rempah kepada tubuh Kristus ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Dan bahkan dia membela Yesus di depan teman-temannya. Ini konteksnya pujian. Dia memberikan pujian kepada Yesus. Kalau engkau tidak disertai Tuhan, roh Tuhan tidak di atasmu, nggak mungkin kau melakukan perkara-perkara besar ini. Ini konteksnya pujian. Orang kalau diberikan pujian, respon normalnya apa? Bajunya bagus deh, terima kasih. Orang Indonesia suka merendah, bajunya bagus deh. Oh udah lama kok, padahal baru beli kemarin. Rambutnya bagus deh, oh ngenyek. Jadi ini konteksnya pujian. Perhatikan ayat 3. Apakah Yesus mau ngomong begini? Oh terima kasih, mana teman-temanmu yang lain? Ayo datang ke sini dong, tak mentorin semuanya. Nggak nyambung ayat yang ketiga. Coba lihat. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dia nggak peduli sama konteks-konteks pujian. Dia langsung bilang straight to the point. Kamu harus ngerti, kamu harus lahir baru. Saya nggak butuh puji-pujian kayak begini. Kamu lahir baru kamu bisa lihat kerajaan Allah. Itu sama aja kalau bapak ibu ketemu saya di mall, Pak Billy apa kabar Pak? Bajunya bagus deh. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa nggak langsung telepon betan itu jangan diundang lagi pendeta sesat. Aku muji-muji dia, aku suruh bertobat di mall. Makanya Yesus ya kalau masih ada sampai hari ini, banyak orang pasti tersinggung. Ngomong apa dijawabnya apa sama dia? Karena dijawab kebutuhannya orang Farisi. Kamu kenapa nggak percaya sama kelahiran baru? Bahkan orang Saduki nggak percaya sama itu, nggak percaya sama Adi Kodrati, nggak percaya dan nggak ngerti bahkan mungkin. Jadi dia selalu menjawab kebutuhan. Saya akan tutup dengan sebuah peristiwa yang luar biasa ini. Markus 15 ayat 22 dan 23. Sebentar Bapak Ibu akan mengambil perjamuan. Ingatlah karya Kristus yang dilakukan di kayu salib ini. Markus 15 ayat 22 mengatakan begini. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kalau kita hanya baca sepintas, mungkin kita nggak ngerti maksudnya apa. Ya, saya mau kasih tahu ini kepada kita, bahwa sampai titik darah penghabisan, prinsip ini tetap dilakukan sama Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Saat itu merupakan sebuah budaya bagi tentara Romawi untuk memberikan anggur bercampur mur. Bukan cuka ya, anggur bercampur mur. Anggur bercampur mur itu adalah penangkal sakit bagi orang-orang yang sedang disalib. Sejarah mencatat, biasanya kalau disalib itu kondisi tubuh, nerve system, ya, sistem saraf
itu mulai mati satu-satu, bahkan bergerak pun itu sakitnya luar biasa, bahkan beberapa anggota tubuh itu nggak bisa digerakkan lagi, udah mati udah sarafnya. Dan ketika mereka diberikan anggur bercampur mur, itu supaya ketika mereka matinya itu bahasa Inggrisnya dikatakan bearable atau shortcut, jalan pintas, lebih enak, morfin maksudnya nih. Supaya matinya tuh tidak sesakit itu gitu loh. Nah biasanya orang yang sudah sekarat, sudah sakit di kayu salib, ketika melihat anggur bercampur sama mur, itu badannya bisa gerak sendiri, menyambut anggur bercampur sama mur, karena itu morfin bagi mereka, penangkal sakit. Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus menolak minum itu. Saya mau beritahu kepada kita, tubuh kita didesain dan diciptakan sama Tuhan untuk punya keinginan menolak sakit. Keinginan pertama daripada tubuh kita adalah menolak sakit ketika ada sakit. Itu sebabnya ketika kita pegang tekok panas di dapur pagi-pagi, nggak sengaja kita pasti tangan kita begini, au, pasti kan gitu. Nggak ada orang pegang tekok panas terus gini, au, tangannya gitu. Ya lepasin dong. Ibu-ibu masukin tangan ke dalam tas, ada peniti kebuka, pasti gini, au, pasti kan gitu. Tubuhnya punya keinginan tidak mau sakit. Nggak ada yang pegang peniti terus gini, au, nggak ada. Tangannya pasti dilepasin. Saya pernah masuk ke tempat pemadam kebakaran di kota Anaheim. Lagi bawa anak-anak waktu itu masih kecil. Karena saya lihat mereka lagi having a break, lagi ngaso, nggak ngapa-ngapain, saya masuk ke dalam karena truknya kan besar-besar. Saya bawa anak-anak saya, bilang, guys mau lihat truk pemadam kebakaran nggak? Mau ya. Saya masuk ke dalam. Diajak tur sama orangnya ke dalam. Saya nggak pernah lupa. Dia bilang begini sama saya. Salah satu pelajaran yang sangat penting, dia bilang begini. Kalau saya lagi masuk ke dalam ruang yang penuh dengan asap, rumahnya kebakaran, dan saya lagi meraba tempat itu, saya tidak boleh SOP-nya memegang tembok tuh begini, nggak boleh. Karena kalau ada strum yang terbuka, saya akan pegang strumnya, saya mati. Jadi SOP-nya pemadam kebakaran, dia bilang saya harus pegang tembok tuh begini tangannya. Kalau ada strum dia akan lepasin keluar, tangannya aman. Saya sampai bengong ngeliatin dia. Oh gitu ya, iya. Itu tips yang berharga, dia bilang. Jadi kalau ada ruangan berasap, jangan pegang temboknya begini, pegangnya kebuka. Karena tubuh kita dirancang untuk tidak mau sakit, dan itu adalah refleksnya kita. Dia katakan gitu. Yesus, dia punya keinginan tidak mau sakit, karena tubuhnya sama seperti kita, tubuh manusia. Dia menolak anggur bercampur dengan mur, karena sudah disiratkan di dalam kitab Yesaya, di dalam semua tugas daripada kerajaan sorga, bahwa anak domba Allah akan dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Dia mengabaikan keinginan dagingnya, anggur bercampur mur, untuk sebuah kebutuhan manusia, kebutuhan kita yang paling luar biasa, supaya darahnya tercurah dan kita menerima kesembuhan, pemulihan, dan kehidupan kekal dan pengampunan dosa sampai selama-lamanya. Itu Yesus kita. Itu Yesus yang sangat dahsyat, Yesus yang sangat penuh dengan kasih karunia. Sebentar kita akan ambil perjamuan. Ingatlah karya Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat prinsip-prinsip kerajaan sorga yang kami terus belajar. Hari ini kami dibukakan dan kami mengerti, Tuhan, betapa hebat, dahsyat, luar biasa Engkau memberikan contoh-contoh ini kepada kami sampai kepada kayu salib. Dan itu sebabnya, Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa kebutuhan kami ini harus beres dulu. Kami harus lepaskan dulu pengampunan. Kami gak mau menyimpan kepahitan. Kami mau pertobatan kami betul, Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan terus titipkan dalam hidup kami. Keinginan kami akan terregulasi, bukan keinginan daging yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini, Tuhan, kami sadar bahwa ini kami, Tuhan, bahwa hidup kami butuh untuk Tuhan betul-betul nasihati dan tegur dan ubahkan bahkan. Terima kasih Bapak, aku percaya bahwa setiap dari kami akan mengalami, Tuhan, hidup penuh dengan kesaksian, dan kebutuhan kami dibereskan, dituntaskan oleh Tuhan, sehingga keinginan kami terregulasi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.